nggak ada dasarnya, tidak ada dalil. Kalaupun ada dalilnya, dalil yang maudhu, dalil hadis yang batil, dalil yang tidak kuat periwayatannya, ya. Jadi maka dikatakan, manakala ada orang sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab antara maghrib dengan isya sebanyak 12 rakaat yang disebut dengan sholat raghaib, maka hukumnya adalah haram. Ya, satu. Yang kedua, mana lagi perbuatan yang bid'ah madmumah? Wasolatun, ya. Wasolatu lailati nisfi Sya'ban, yaitu sholat malam nisfu Sya'ban. Mi'ata rokaatin, insyaallah 100 rakaat. Buat 3 aja ogah, gimana 100 ya? Makanya kadang-kadang ada orang yang nanya, Ustaz, apa boleh kita sholat sunnah 2 rakaat malam nisfu Sya'ban? Nggak ada dalilnya. Kalau mau sholat tasbih aja mendingan, dibandingkan dengan sholat sunnah yang nggak ada dasarnya. Kalau kita sholat tasbih kapan aja kan boleh, ya, tidak kita khususkan hanya di malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau kita ingin beramal menghidupkan malam nisfu Sya'ban, caranya bagaimana? Itu sholat tasbih, jangan sholat malam nisfu Sya'ban. Kita niat usolli sunnata nisfi Sya'ban, nggak ada dalilnya. Adapun dalilnya itu maudhu, hadisnya lemah. 2. Yang ketiga, wasolatu akhiri Jum'ati Ramadan, yaitu sholat sunnah di akhir Jumat di bulan Ramadan. Sab'at asyarata rakaatan, yaitu 17 rakaat. Masya Allah, ini nggak ada dalilnya. Biniyati, yang mana dia melaksanakan sholat sunnah akhir Jumat di bulan Ramadan 17 rakaat dengan niat qadha'i shalawatil khamsi, mengkodok sholat yang 5 waktu. Kalau mau mengkodok ya niatin kodok, bukan niat sunnah. Nggak nyambung. Kodok itu hukumnya wajib, sedangkan sholat sunnah derajatnya di bawah wajib. Masa istilahnya nih, apa namanya, derajat yang rendah, derajat yang di bawah bisa menggantikan, bukan menutupi ya, beda, bisa menggantikan daripada sholat wajib, kan nggak mungkin. Kalau sholat sunnah menutupi sholat atau apa namanya, menyempurnakan sholat yang wajib, mungkin. Itu sholat-sholat ba'diyah, sholat qobliyah, dan lain-lain sebagainya. Di antara manfaatnya apa? Menutupi kekurangan sempurnanya sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah menggantikan kedudukannya sholat wajib, mana ada. Yang sunnah menggantikan yang wajib, derajatnya yang di bawah menggantikan yang di atas, nggak bisa. Kalau mau yang di atas gantiin yang di bawah, tuh mungkin. Secara akal aja udah nggak masuk akal. Maka di sini, manakala ada orang sholat di akhir Jumat di bulan Ramadan 17 rakaat dengan niat mengkodok sholat yang 5 waktu, itu nggak ada dasarnya. Kalau mau kodok aja mendingan, ya, kodok zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mendingan begitu. 17 juga nggak? 17 rakaat juga nggak? 17 rakaat, tapi niatnya apa? Sholat zuhur, sholli fardhu zuhri 4 rakaatin kodoan lillahi ta'ala, terasar begitu lagi, maghrib kodok lagi, isya kodok lagi, subuh kodok lagi. Mendingan itu dikerjain daripada niat sholat sunnah 17 rakaat tapi niatnya buat kodok, mana ada, ya. Ini yang disebut orang beramal tapi nggak pakai ilmu, yang akhirnya apa? Perbuatan yang dianggap ibadah, tapi di situ isinya adalah dosa, dan itu nggak boleh. Makanya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan, ya, sesuai dengan dasar, sesuai dengan aturan agama, bukan mengikuti sesuatu yang nggak punya dasar-dasarnya. Alladzi lam yatayaqqanhu, yang mana yang tidak dia yakini, ya. Kalau dia nggak yakinin ada kodoknya, ngapain dia kodok, kan begitu jamaah, ya. Terus yang ketiga, apalagi sholat yang apa tadi, bid'ah yang tercela,
Wa sholatu yaumi Asyura, salat pada hari Asyura, kemarin udah lewat. Arba'a raka'atin au aksara, yaitu 4 rakaat atau lebih. Niatnya salat Asyura. Nggak ada juga yang disunahkan di hari Asyura selain puasa apa? Sedekah. Selain itu lagi apa? Nyantunin anak yatim. Itu doang amalannya. Nggak ada amalan sholat Asyura. Nih pernah terjadi beberapa tempat di kita, nggak jauh di kita tuh melakukan hal yang begini. Nggak ada ya aturannya. Ya. Sholatnya ya sholat. Mendingan yang saya bilang tadi, kalaupun dia mau sholat di hari Asyura, mendingan sholat sunnah apa kayak begitu. Kalau dia ngerjainnya pada waktu duha, mendingan niat sholat duha. Kalau enggak juga nggak ada waktu nih, kodok aja udah niatin. Betul. Meniatkan kodok sholat fardu, walaupun dilakukan. Kan niatnya nggak ada niat apa tadi? Asyura. Niatnya apa? Kalau dia mau kodok maghrib, usolli fardhol maghribi salah sarokaatin kodokan. Niat Asyura bukan, tapi ngerjainnya pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Mendingan itu dengan niat yang baik dapat pahala jadinya. Yang berikutnya lagi apa? Wa sholatul usbu'i, sholat seminggu. Maksudnya apa? Nggak ada hal-hal yang begini. Amma ahadisuha, adapun hadis-hadis yang menjelaskan dari yang tadi disebutin semua tuh ya menganjurkan kayak begitu adalah hadisnya maudhu'atun, hadisnya maudhu'. Maudhu' itu udah nggak nyampe kemana-mana ya. Batilatun, batil, nggak benar. Wala tagtar, janganlah kau tertipu biman zakaroha, terhadap orang yang menyebutkan dalil-dalil atau ajakan-ajakan untuk melakukan hal yang kayak begini ya. Itu udah nggak bener-benernya, tidak sesuai dengan aturan agama. Maka kalau kita mau lihat mana nih ulama-ulama kita dulu yang nganjurin di malam nisfu Sa'ban ngapain kita kerjainnya, di malam Asyura apa yang kita kerjain. Kalau ulama-ulama kita dulu menganjurkan yang demikian, itu semua ada dasar-dasar dalil-dalilnya. Kalau mau lebih lengkap dalilnya ada di kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi. Baca di situ semuanya apa yang kita kerjakan yang diajarin oleh orang tua kita, dasar-dasar dalilnya ada di dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi. Di akhir bab biasa pengarang kita membaca doa, waffaqanallah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kita semua lijtilabil fadaili, untuk meraih segala macam bentuk fadilah, keutamaan ya. Ijtilab itu narik, bahasa kita meraih lah yang enak. Wajtinabir razail, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala macam bentuk kejelekan ya. Itu bab tentang perkara sholat sunnah yang perlu dilaksanakan oleh kita. Sekarang bab berikutnya, babu sholatil jamaah, bab tentang fadilah sholat berjamaah ya. Berjamaah itu begini, kalau pengertian dalam fikihnya, buat kita orang laki berjamaah jadi masjid, tapi buat perempuan afdolnya jangankan sholat sunnah, sholat fardunya aja di sunnah, di afdolnya adalah di rumah. Kalaupun dia mau biar dapat fadilah berjamaah begini, bagaimana? Bagi perempuan dia berjamaah di rumah. Dia punya anak perempuan juga, ya ibunya jadi imam. Kalau dia punya anak laki, ya kalau udah dewasa, udah balik, maka anak yang laki jadi imam, ibunya jadi makmum. Kalau anaknya belum balik tapi udah mumayyiz, tetap ibunya ya. Boleh nggak kita orang laki suami ya sekali-sekali boleh berjamaah dengan istri di rumah, tapi jangan setiap waktu. Wah nggak pada ke masjid, gua sholat jamaah siapa? Membini di rumah, alasan aja lu malas ke masjid ya. Apalagi pengantin baru nggak ada, belum mandi soalnya. Itu diantaranya. Bisa aja. Salah bikin status dia.
Itu hadirin. Jadi kalau buat kita orang laki afdolnya di masjid, bukan di jamaah di rumah. Tapi kalau bagi perempuan afdolnya berjamaahnya di rumah. Kalau Kenceng mau banget. ya. Kenceng banget. Biar enggak pakai kuping kalau enggak. Tuh ya, Masya Allah. Ini diantaranya. Apa diantara fadilahnya? Akhraja Saykhan. Imam Bukhari Muslim mentakhrid hadis an Abi Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka coba lihat sebutnya kata Nabi, sholatur rajuli. Salatnya laki-laki, bukan perempuan. Ya, pengertiannya. Maka ada orang yang mentafsirkan nih, Ustaz, yang dikata rojul itu kan perempuan masuk, iya. Tapi enggak semua kan. Begini jamaah. Apa istilahnya? Kalau kita baca di kitab tuh ada nanti rojul itu masuk perempuan, tapi ada rojul itu nggak masuk perempuan. Ya, ada yang dikatakan apa kalau anak bahasa ininya bukan bulan. Kan kalau ada bintan, bintun perempuan, ibnun laki-laki. Tapi nanti ada disebutinnya di dalam hadis atau dalam kitab itu bisa masuk ke laki, bisa masuk ke perempuan. Artinya anak laki ataupun anak perempuan. Bukan, ada istilahnya. Ya, begitu juga di rojul. Rojul memang bisa masuk, pasti laki. Apakah perempuan bisa masuk? Bisa. Tapi nggak semua, apa istilahnya? Nggak semua kalimat yang disampaikan itu masuk kepada perempuan juga. Ya, tapi afdolnya bisa masuk hanya ke laki-laki. Tapi nanti satu saat kapan masuk kepada perempuan. Nah, itu ada kitabnya khusus yang harus kita pelajari begitu jamaah ya. Saya nggak bahas di sinilah. Sholatur rajuli, sholatnya laki-laki. Ya, bukan sholatnya laki dan perempuan. Sholatnya seseorang, jangan disebutnya seseorang di sini. Ada juga yang menyebutkan begini salah satu cirinya. Ini salah satunya aja ya. Nanti ciri-cirinya apa, tanda-tandanya nih apa? Rojul ini masuknya hanya ke laki. Rojul ini masuknya bisa laki perempuan. Salah satunya kalau ar-rojulnya itu pakai kan rojul itu kalimatnya apa? Ma'rifat ataunya nakiroh. Ini bukan nakiroh, bukan umum. Laki ar-rojul itu ar-rojulun itu adalah kalimat nakiroh. Tapi kalau udah dipakai ar-rajulu jadinya ma'rifat. Tapi ma'rifatnya itu dengan alif. Nah, bingung ya. Kurang lebih begitu nanti dalam istilah nahunya. Tapi kalau ar-rajulu yang tadinya rajulun bisa laki bisa perempuan, tapi kalau udah dima'rifatkan ar-rajulu jadinya khusus buat laki-laki. Itu salah satunya. Ya. Makanya belajar nahu ya pentingnya di situ baru kita bisa memahami makna yang dimaksud apa yang disampaikan oleh pengarang kitab atau hadis Nabi atau ayat-ayat Quran, baru memahami yang benarnya kayak begitu kalau dia paham nahu soroknya ya. Sholatur rajuli, sholatnya laki-laki, langsung aja sebutin laki-laki, jangan sholatnya seseorang. Kalau seseorang bisa laki bisa perempuan, itu maknanya demikian maksud saya. Sholatur rajuli, sholatnya laki-laki fi jama'atin, dengan cara berjamaah, tazidu, melebihi ala sholatihi. Di sini sebutin nggak disebutin masjidnya, paham nggak? Ya, apa istilahnya? Siagul kalam, bentuk susunan kalimatnya itu nggak disebutin kan? Sholatur rajuli fi jama'atin, nggak disebutin fi masjidin. Nah, begitu jamaah. Tapi lihat kalimat sebelumnya sesudahnya. Tazidu ala sholatihi, melebihi daripada sholatnya itu laki-laki. Coba lihat lagi domirnya hak, kembalinya kepada rojul ya. Dibajaklah kalau bahasanya nih ada korena. Apa korena bahasanya? Bukan korengan. Korena itu apa ya bahasa Indonesia yang enak diartikan? Ada tanda-tanda yang mendukung makna daripada kalimat yang sebelumnya. Maknanya begitu. Ya, tazidu ala sholati, melebihi daripada sholatnya itu laki-laki fi baitihi, di situ di rumah. Berarti apa? Walaupun disebutnya fi jama'atin,
Jamaat itu tuh maksudnya apa? Fil masjid, begitu. Kenapa? Karena kalimat di akhirnya sebutin fi baitihi, dibandingkan dia sholat di rumah. Jadi fi jamaatin maksudnya apa? Walaupun nggak disebutin masjidnya, tapi di situ termasuk di kalimat akhirnya ada kalimat bi baiti, masuk dalam kategori di situ jamaah. Ya. Nih memahami bahasa dalam kitab ya harusnya seperti itu. Jadi kalau kita baca letterleknya artinya kan ada nih kitab kayak gini kan ada punya terjemah ya. Kalau diartikan begitu aja, ya udah maknanya nggak sampai. Makanya kalau kita mengartikan kinesis pakai terjemah doang, nanti pemahamannya udah salah juga. Enggak. Bahasa gitu, enggak sampai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi, atau tidak sampai makna yang diinginkan oleh pengarang kitab. Kalau kita pahami kan baru ada, oh maksudnya begini. Itu dalam baca kitab yang memang harusnya seperti itu. Kurang lebih begitu dah ya. Jadi biar paham juga dikit-dikit, memahami cara mengartikan atau kalimat di dalam ini kitab, ada istilahnya begitu. Wa sholatuhu fi sauqihi, betul ya? Wa sholatuhu fi suqihi, ya, khamsan wa ishrina darajatan, ya. Begitu juga dan sholatnya dia di pasar, laki-laki, artinya nggak berjamaah. Pahalanya berapa? Bedanya khamsan wa ishrina darajatan, yaitu 25 derajat. Jadi bedanya dia sholat di rumah 1, di sholat di masjid dapat 25. Ya, di 1 dibanding 25 kan jauh banget. Ini pahala yang dia terima bagi laki-laki, tapi ya kalau bagi perempuan enggak, tetap sholatnya afdolnya. Nih rumah kan ada ruang tamu, baiknya di mana? Di rumah. Rumahnya di mana? Daripada di masjid lebih baik di ruang tamu. Ada rumah ruang tamu, lebih baik lagi mana? Di kamar. Di kamar ada lagi bisa orang masuk, ada lagi tempat kholwah, tempat di mana orang nggak bakal masuk kecuali dia. Nah, afdolnya tuh perempuan sholatnya di dalam situ. Artinya apa? Lebih tertutup dibandingkan dia sholat di kelihatan dengan orang banyak. Kecuali nanti di tempat-tempat tertentu, kayak kita lagi di Mekah, kayak kita lagi di Madinah, itu lain urusan lain lagi. Kenapa? Karena fadilahnya beda dengan kita sholat di masjid kita, begitu. Nanti ada, jangan disamain. Kalau gitu kita lagi umrah nggak usah sholat ke masjid, di rumah aja, pahalanya lebih baik bagi perempuan. Tapi nggak usah pergi umroh loh, ya kan begitu. Ini kadang-kadang ada orang yang salah memahami daripada satu kalimat dalam aturan ini semua, makanya ada aturannya. Ya, wadhalika, yang seperti itu artinya pahala yang dilakukan demikian. Anna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara engkau, idza tawaddoa, apabila dia berwudu, fa ahsana wudu'a, dan wudunya disempurnakan. Wudunya dilaksanakan dengan cara yang baik, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnahnya. Summa atal masjidah, kemudian dia pergi ke masjid. Jadi wudunya di rumah, bukan wudunya di masjid. Ya, Masya Allah. Gimana kalau wudunya di masjid? Nggak masuk kategori hadis ini. Karena syaratnya apa? Kata Nabi, apabila dia berwudu, fa'asana wudu, dan wudunya disempurnakan. Soalnya kalimat berikutnya summa atal masjid, kemudian dia baru berangkat menuju ke masjid, bukan berangkat dulu baru wudu. Kalau dia berangkat dulu baru wudu berarti apa? Wudunya di dalam masjid. Enggak seperti itu. La yuridu, yang tidaklah dia inginkan pergi ke masjid illa sholata, kecuali pengen sholat. Mau kemana? Wudu di rumah. Mau kemana? Ke masjid. Ngapain? Ya kalau ada teman, gue pengen ngobrol. Nah, bukan niat apa istilahnya? Bukan niat murni, bukan niat apa istilahnya? Ada embel-embel yang lainnya. Betul-betul dia pergi ke masjid hanya buat sholat. Syarat berikutnya lagi, lam yahutta khatwatan. Tidaklah dia melangkah satu langkah.
illa kecuali rafa'allahu lahu biha darajatan. Masya Allah, Allah angkat lahu orang tersebut biha dengan sebab satu langkahnya darajatan, satu derajat. Tapi syaratnya tadi tuh ngapain? Uduk di rumah dengan sempurna uduknya, ya. Tidaklah dia niatkan pergi ke masjid kecuali buat sholat. Satu langkah dari langkahnya dari rumah, Allah angkat derajatnya. Wa hutta anhu khati'atun, dan dihapuskan anhu dari orang tersebut dari satu langkah khati'atun, satu kesalahannya. Hitung aja dah tuh berapa langkah. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Ini baru langkahnya doang, belum sholatnya, belum melakukan yang lain-lainnya. Tapi syaratnya tadi tuh, yaitu apa? Wuduknya di rumah dengan wuduk yang sempurna. Tidaklah dia pergi ke masjid kecuali buat sholat, niat itu doang. Fa idza dakhalal masjidah, apabila dia udah masuk ke dalam masjid, ya, tadi baru langkahnya doang tuh, sampai ke masjid. Apabila udah dia masuk ke dalam masjid, kana fi sholatin, maka orang tersebut dihitung pahalanya sholat sekalipun dia tidak sholat. Artinya nungguin imam apa di sholat terus kan agak. Umpama belum masuk waktu azan, umpama gitu, dia uduk dari rumah, dia berbagus uduknya, dia pergi ke masjid pengen sholat berjamaah, belum masuk waktu azan, dihitungnya sholat. Kalau di rumah, itulah keutamaannya orang yang pergi ke masjid kayak begitu. Kana fi sholatin, maka orang tersebut di dalam masjid dihitung dalam keadaan sholat. Maka nanti sholatu tahbasahu, di mana sholat itu yang diharapkan atau yang dikerjakan. Masya Allah, maka sholat belum, kalau azan aja belum masuk, umpama dia nungguin sholat maghrib dari 5:30 udah berangkat dari rumah sampai di masjid belum masuk azan, mau ngapain? Sholat sunnah kagak ada dan lain sebagainya. Udah nungguin aja, intizarul sholat, dihitungnya orang tersebut dalam keadaan sholat. Itu keuntungan. Yang ketiga, apalagi keuntungannya, wa tusallil malaikatu alaihi, dan berselawat para malaikat alaihi kepada orang tersebut, madama fi majlisihi, selama dia berada di dalam masjid tersebut, allazi shalla fihi, yang mana dia sholat di tempat tersebut. Masya Allah. Berarti kalau dia nggak pulang dari maghrib sampai isya, malaikat selalu bersalawat. Apa salawatnya malaikat? Di antara doa-doanya, yaquluna, para malaikat berdoa, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Tiga tuh. Ya Allah ampunin dosanya, ya Allah kasih rahmatmu, ya Allah terima taubatnya tuh orang. Malam yu'dhi fihi, ya, selama dia tidak menyakiti atau berbuat yang menyakiti orang. Ini kadang-kadang nungguin isya ngobrol gibah, nggak masuk di situ, ya, betul. Kadang-kadang ada juga begitu orang, pulang agak nganggur dah, ntar gua salat isya. Di dalam masjid dia ngobrol, yuzi kan, nyakitin orang nggak, gibah, termasuk hilang di situ pahala. Jadi lebih baik apa? Yang ngapain dia ngelakuin, dia dibaca Quran atau apa? Au, ya, yuhdisu, hadas saya. Ya, ini maknanya beda-beda nanti kalau diartikannya. Ada mengatakan ya di situ dia ngobrol, ada yang mengartikan sampai dia hadas. Ya, makanya makna kalimatnya dikatakan bahasanya ini adalah yuhdis, itu sampai hadas, sampai batal. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah jangan yuhdis tapi apa? Yahdasu, yaitu ngobrol, ngomong masalah urusan dunia. Ya, habis dah di situ. Kalau dia melakukan hal yang begitu, sekalipun dia perginya kayak syarat-syarat tadi di yang atas, tapi kalau nggak dapat kayak begitu, ya. Itu salah satu manfaat orang yang sholat berjamaah di dalam masjid. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, sholatul jamaati, sholat berjamaah tafdulu ala sholatil fardhi, melebihi daripada sholat sendiri, bisab'in wa isyrina darajah,
sampai 27 derajat. Ya. Itu diantara riwayat lain. Ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan sampai 27 derajat. Bedanya 2 derajatnya itu. Terserah kita mau ngambil hadis yang mana, yang diriwayatkan dari mana. Ya. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban mentahrid hadis an Abi Dzar anna rajula idza shallama al imam. Nah, nih juga nih. Jangan lantas habis sholat Allahumma lantas jalan. Ya. Idza shalla ma'al imam anna rajula sesungguhnya seseorang idza shalla apabila dia sholat ma'al imam bersama dengan imam hatta yansharifal imamu sampai imamnya pergi duluan. Ini kadang-kadang imamnya tinggal sendiri. Mana jamaah gua enggak ada pada kabur. Ya. Nungguin imam sampai selesai, imam bangun baru kita bangun. Apa? Kutibalahu, maka dicatat makmum seperti itu qiyamul lailati, mendapatkan pahala seperti bangun malam tahajud. Imam kalau udah sampai bangun, nih enggak, imamnya belum bangun, imamnya wirid, kalau imam balik belakang nggak ada orang. Mana nih orang pada semuanya pada kabur. Kelamaan. Lamaan sih imamnya juga. Tapi kan kalau wirid itu kan emang udah apa istilahnya ketentuan, udah tertentu kan. Maghrib itu begini, ini ya. Ini kadang-kadang kita mohon maaf, kita merasa sibuk tapi sebenarnya kagak sibuk, betul nggak kira? Mana buat urusan sampai rumah nonton TV doang, nggak ngapain juga. Itulah setan yang mengatakan bahwa seorang munafik di dalam masjid bagaikan burung di dalam sandar, bawahnya nggak betah. Hatta yang sorifal imam, sampai imam bangun baru dicatat orang tersebut seperti bangun di malam hari buat sholat tahajud. Makanya kalau kita nggak mampu sholat tahajud, ya udah, ya sholat berjamaah tidaklah dia bangun kecuali sampai imam bangun. Ada lagi dalam riwayat lain nih, wa Tabrani wa Dia mentahrid hadis an Anasin dari Sayyidina Anas, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaati, barang siapa yang berjalan, man masya, barang siapa yang berjalan ila sholatin maktubatin, untuk melaksanakan sholat fardu fil jamaati, di dalam berjamaah, fahiya kahajjatin, maka pahalanya seperti orang pergi haji. Masya Allah. Ya, pergi haji kita susah, biayanya besar, nunggunya lama, tapi kita berangkat dari rumah ke masjid buat sholat berjamaah, itu udah dapat pahala haji. Makanya di sini kalau yang kita pengen ya dapetin pahalanya dulu, baru nanti mungkin dipanggil oleh Allah. Ini kadang-kadang orang pengen pergi haji, ya, tapi sholat berjamaahnya nggak dapat. Makanya nanti begini jamaah, haji mabrur itu salah satu syaratnya ini, bukan hanya nanti duitnya, ilmunya, ilmu tentang manasiknya. Termasuk kalau kita mau menjadi haji yang mabrur, dari sebelum berangkatnya udah selalu sholat berjamaah. Nanti bagaimana dia bisa berjamaah di sono, apalagi kalau dapat pemondokannya yang jauh, lebih sulit lagi. Maka itu diantaranya. Itu kalau sholat wajib. Waman masya ila sholatin tatawuin, barang siapa yang berjalan untuk sholat sunnah, fahiya ka umrotin nafilatin, maka pahalanya seperti mendapatkan pahala umroh sunnah. Pahala mana nih? Sholat taraweh itu kan namanya sholat sunnah yang disunahkan dengan cara berjamaah. Dia berangkat dari rumah dapat pahalanya seperti umroh. Ya, makanya jangan dilewatin kalau bahasa kitanya. Apa aja lah, segala sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, apa aja. Wa Tirmidzi an Anasin, dari Imam Tirmidzi mentahrid hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Mampu nggak di kita? Masya Allah, kayaknya berat. Man shalla arba'ina yauman, barang siapa yang sholat selama 40 hari fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah 40 hari. 40 kali 5 berapa ya? 200 ya? Berarti 200 kali sholat. Yudriku takbiratal ihram ula, yudriku takbiratal
ula. Dia dapati takbiratul pertama dengan imam. Artinya apa? Bukan masbuk. Jadi dia datang, imam belum mulai sholat. Ya, bukan dia datang, imam udah sholat. Itu nggak masuk kategorinya. Selama 40 hari. Lama cepet. Lama cepet. Lama, sampai cepet. Sebulan lebih. 40 hari. Tapi dengan syarat tadi tuh mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Kalau imam udah takbiratul ihram dia baru datang, nggak masuk kategori hadis ini. Ya, ya merbot belum tentu juga Bang Upi. Kata siapa? Anak-anak merbot azan di sholat kagak. Itu kayak begitu. Iya, ini merbot azan sholat kagak. Ya, kenapa bulu-bulu? Mulai ini macam-macam. Ya, itu diantaranya. Iya. Maka syaratnya 40 hari dia dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Artinya imam takbiratul ihram dia udah ada di barisan. Ya, bukan dalam kondisi walaupun dia datang imam lagi baca Fatihah rakaat pertama, nggak dapat di sininya. Ya. Apa pahalanya? Kutibalahu baro'atani, maka dicatat orang tersebut mendapatkan 2 kebebasan. Masya Allah nih, baro'atun minan nar, terbebas daripada api neraka. Kita kan condongnya ke neraka, tidak ada jaminan masuk surga. Maka kalau kita pengen dijamin oleh Rasul, karena kan yang dijamin oleh Rasulullah tuh 10 sahabat. Ya, kalau Rasulullah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, Nabi para Rasul dijamin oleh Allah. Sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan 10 sahabat yang lainnya itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Siapa lagi dijamin oleh Rasulullah? Ini orang yang sholat berjamaah 40 hari mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, baru dapat jaminan terbebas daripada api neraka. Bisa. Kalau nggak ada niat sih nggak bakal bisa jamaah. Walaupun rumahnya di depan masjid, susah. Apalagi jauh, hujan lagi subuh. Pengantin baru kan. Karena nggak ada sini. Dia tahu kali di ledekin yang datang. Dia tahu di ledekin yang pergi. Yang gue pergi daripada gue malu. Tapi itulah jaminan jamaah ya. Tapi kalau ya sekarang sih begini, ini kan urusan-urusan akhirat, urusan yang nggak kelihatan, urusan janji Allah yang memang tidak bisa dilihat oleh mata, ya, tapi bisa diyakini dengan iman. Kalau dia yakin dengan iman kayak begitu, kayak kita dijanjin orang, Pak, Bu, Ibu bisa datang ke rumah saya setiap hari, nanti di akhir bulan saya akan kasih duit sekian juta. Kita pasti usahain, mau bagaimana, kenapa? Karena kelihatan duitnya. Kalau ini kan janji Allah nggak bisa kelihatan dengan mata, kelihatannya dengan iman. Kalau dia mampu, imannya kuat, pasti dikejar. Supaya apa? Supaya dia terbebas daripada api neraka. Masya Allah. Niatin deh ya, yang belum. Udah pernah begini belum? Hampir Sat. Wah hampir belum namanya. Ya kan kelewat, ada yang kelewat gitu. Mulai lagi. Soalnya 40 hari ya, 4 hari berturut-turut bisa kita lakukan kayak begitu. Pahalanya ini besar Masya Allah. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, terbebas daripada sifat munafik. Orang baru kemarin saya di kantor saya bahas tentang masalah ada bahasan begini, saya bahas di dalam satu kitab bahwa pada diri kita ini semua punya sifat hasud. Orang kalau udah hasud akhirnya apa? Akan punya sifat munafik. Ya. Sekali lagi, orang kalau pada diri kita nih semua ada sifat hasud, nanti akhir akibat dari orang hasud itu, saya beberi dulu dari awal. Kemarin saya ceramah di kantor, saya bilang akhirnya dari sifat hasud itu akan timbul sifat munafik. Makanya sifat nifak ini, sifat munafik orangnya. Kalau nifak sifat, kalau munafik orangnya.
Orang kalau udah punya sifat nifaq, maka tidak ada kebaikan dalam diri itu orang. Mohon maaf jamaah, kita ini sering banget iri sama orang. Kenapa? Karena memang sifat munafiknya kita ada. Kenapa sifat munafiknya kita ada? Karena memang dari sifat hasudnya kita. Kenapa kita selalu berburuk sangka kepada orang? Karena sifat munafik itu ada pada diri kita. Maka kalau mau hilangin, hilangin. Di situ akan dijelaskan bagaimana cara menghilangnya dan lain sebagainya. Tuh, 2 jaminan bebas orang yang melaksanakan sholat 40 hari berturut-turut mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dia terbebas dari 2 itu tadi. Bebas dari api neraka, terbebas daripada sifat munafik. Munafik itu kan nerakanya paling bawah. Yang kata Allah apa? Fidarkil asfalin. Di atasnya baru orang kafir. Nih orang munafik, di atasnya baru orang kafir. Berarti apa? Lebih panas, lebih keras, lebih kejam Allah siksa orang munafik dibandingkan dengan orang kafir. Daripada jadi orang munafik, mendingan jadi orang salah. Wah, enggak juga ya. Nah itu yang diantaranya. Kenapa? Karena memang orang munafik itu dia tahu kebaikan, dia tahu sesuatu perintah, tapi dia tidak mau kerjakan. Itulah diantara orang-orang munafik kayak begitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Harus ada niat minimal. Ya. Soalnya di sini sebutnya apa? Berjamaah dengan imam. Berarti apa? Berjamaahnya di masjid, bukan berjamaahnya dengan di rumah. Udah kalau gitu kita sholat berjamaah aja dah. Ya. 40 hari supaya dapat kategori ini nggak bisa, harus berangkat ke masjid. Jangan sampai dia nggak seperti itu. Harus ini sih nggak isi berdua doang jamaah, nggak istri gitu. nggak bisa, Harus di masjid. harus di masjid. Ya, kalau berjamaah di rumah doang enak. Nah kan minta penjelasan kalau diterangkan. 5 waktu yang sudah aja. 5 waktu. Buat kerakatan nih. Subuh aja ya nggak bisa. Kan dikatakan mana tadi di sini man sholat arba'ina yauman fi jama'atin. Jadi betul-betul dengan cara dia berjamaah, nggak disebutin subuh doang, nggak disebutin apa doang, tapi sholat berarti apa? 5 waktunya dia sholatnya berjamaah seperti itu. Ya, masya Allah. Wa muslimun. Cukup nggak? Jam 9 nih. Ya kadang-kadang ada misalnya mau ke masjid, kadang-kadang ada urusan lain. Itulah yang dikatakan itu ujiannya susah, kayak ya. begitu. 40 hari Itu ujian jamaah orang-orang terus yang biasanya pengen susah. berjamaah. Ada aja segala sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat itu pasti ada halangan. Nggak mungkin enggak. Kalau nggak ada halangan begitu, ya, gampang aja orang melakukannya. Maka di sini tantangan buat orang yang begitu. Kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang ada orang begini, seperti ini. Ada aja, ya bisa seperti itu. Kadang ada tamu Ya. nganterin duit, Kadang-kadang nggak kecuali ada pengecualian, memang ada pengecualian. Kalau memang dia uzurnya karena sesuatu yang nggak memungkinkan, apakah dia sakit atau gimana, ya itu bisa masuk kategori dia nyambung. Tapi kalau memang kayak tamu, apakah nggak bisa? Itu tamu menunggu dia. Jangan sampai nanti jangan sampai dengan alasan itu semua yang akhirnya apa? Dia tinggalin. Kalau tamu kan bukan dalam keadaan darurat, ini sakit yang nggak memungkinkan buat dia berangkat, itu masih dalam kategorinya nyambung. Tapi kalau enggak, alasan lain dan lain sebagainya, apalagi ada urusan lain, ya apakah nggak bisa ditunda? Kenapa? Di sini kita, maka inilah yang dikatakan oleh ulama, banyak kita mengalahkan urusan Allah dibandingkan dengan urusan kita. Yang akhirnya apa? Banyak doa kita Allah tidak ijabah. Kenapa? Kata Allah, gua panggil aja lo nggak datang. Ya, yang akhirnya apa kata Allah? Doa lo juga nggak gua ijabah, nggak terima. Itu semua salah satu penyebab. Wallahu a'lam. Ini kan bicara tentang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Iya. Di mana di sini malaikat mendoakan. Nah, kalau perempuan, Makanya saya bilang tadi, kalau perempuan dia bisa berjamaahnya di rumah, lebih baik dia di rumah dengan cara berjamaah.
Dan itu dapat kategori hadis ini juga. Karena kan jadi gini, kayak bertentangan nih antara hadis ini dengan hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya perempuan sholatnya di dalam rumah. Lah bagaimana